Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Nah, beberapa waktu yang lalu Dr. Tifa kena karakter assassination dengan sitanya apartemen oleh orang yang arguably ya rentenir. Baik. Itu rame kan langsung di media sosial. Banyak hutang. Nggak lama nih. Ada berita ini. Tumbangnya kerajaan bisnis Kaesang. Terlilit utang nyaris 3 triliun. Nah, ternyata anaknya Jokowi utangnya lebih banyak daripada Dr. Tifa. Jauh itu ya. Utang 3 triliun. Kalau kita itu mau jangankan punya duit segitu, mau ada yang ngutangin segitu loh, kayaknya 7 turunan juga nggak bakalan sampai. Nah, ini miris ya, saat masyarakat itu kesulitan untuk mendapatkan modal, harus punya kolateral, ya harus ada jaminan dan lain sebagainya. Jadi persulit lah. Orang mau punya modal 5 juta saja susah. Mau minjem 5 juta aja harus lewat rentenir. Sekarang di masyarakat begitu realitanya. Tapi ya mau gimana lagi, anaknya Jokowi itu dengan mudah mendapatkan suntikan modal dan lain sebagainya. Nah, yang menarik juga ya, ini kan berturut-turut tuh dibukakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keborokannya Joko Widodo itu. Saya sopan gak ya bilang kayak gitu ya? Iyalah, kenyataannya begitulah ya. Karena memang sudah ditampakkan di hadapan kita. Hanya saja permasalahannya begini, kita mau melihat atau tidak kan di situ. Kalau para termulai tidak mau melihat, kalau sama kita ya terlihat jelas. Salah satunya apa misalkan? Raja Juli Antoni. Nah, ini yang mau saya bahas juga nih masuk. Karena jika kita melihat ya, track recordnya menteri-menteri Jokowi itu kan banyak yang bermasalah. Dan yang bermasalah itu pasti bawa nama Joko Widodo, tetapi yang bersangkutan tidak pernah dipanggil. Bagaimana lagi, itulah realitanya. Meskipun ditampakkan kepada kita seluruh rakyat Indonesia, Prabowo omong-omong doang begitu. Korupsi berantas. Biangnya korupsi loh, si Jokowi dan gak diapa-apain. Dan ada omong-omong. Ya. Nah, ini upaya kita saja untuk menampakkan apa yang sudah nampak, ya. Ini bukan masalah aib pribadi, ini urusannya dengan keberlangsungan khalayak umum. Baik ya. Nah, kenapa saya ini membahas Raja Juli? Karena yang bersangkutan juga cukup problematik ya. Di tengah-tengah orang-orang Muhammadiyah itu sangat concern terhadap permasalahan Dr. Tifa misalkan dan Roy Suryo. Kader yang satu ini lain. Itu kader MD itu ya, kakak kelas saya. Siapa? Raja Juli itu. Makanya Adi Hidayat bisa masuk ke kalangan pemerintahan juga lewat dia tuh, lewat Raja Juli. Dan Raja Juli ini kan kemarin ada permasalahan mengenai keuangan tuh. Kemudian ada OTT. Nah, ternyata pakai jurus-jurusnya Khalid Basalamah. Pura-pura nggak tahu. Ini saya nggak tahu duit apa. Udah ada pemeriksaan dari KPK baru dibalikin. Itu jurusnya Khalid Basalamah. Dan kemarin Khalid Basalamah bisa lolos dengan argumen seperti itu, yang mana saya katakan itu adalah argumen mengada-ada ya. Ngada-ngada itu sama, ini juga ngada-ngada. Makanya kemarin seharusnya Khalid Basalamah disertakan sebagai tersangka. Dengan siapa? Dengan Yakut. Kalau ini sistem korupsi kita itu mau habis karena bagaimana ya, kalau misalkan orang hanya dengan mengaku saya tidak tahu ini duit apa, kemudian dia bisa lari begitu. Harusnya kan sedari dia mendapatkan uang itu langsung ada laporan, seharusnya demikian. Baru itu laporan gratifikasi, misalkan dalam hal ini siapa, si Raja Juli karena dia itu adalah pejabat publik. Si Khalid Basalamah kan bukan pejabat publik, tetapi itu adalah uang yang patut dicurigai bahwa uang itu adalah hasil korupsi. Tapi nggak dilaporin. Udah kena sama KPK baru dilaporin. Nah, kan lucu. Ini yang dipakai sama si siapa itu, Raja Juli itu. Nah, baiklah ya. Ini kita lihat dulu tumbangnya kerajaan bisnis Kaesang. Nanti setelah ini kalau masih ada waktu kita lihat tadi Pak Hersubeno yang membahas si Raja Julinya ini. Yang mana itu adalah Menteri PSI. Jangan lupa itu ya. Mari kita simak dulu. Halo Sobat Doder, ketemu lagi di Rabu 7 Juli 2006. Sepagi ini Anda sarapan apa? Apakah cili pari atau martabak? Belum sarapan. Cak Dodo katanya ngefans sama Kaisang. Sama Cak Dodo, salam fans.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Cak Indonesia. Dodo sama Iya, Cak sarapannya Jarod. sang pisang ya, tapi sudah nggak ada sekarang Cak Jarod. Gimana? Ada nggak di Bandung, ada nggak itu? Kalau sang kaisang, pisang nggak ada di Bandung, Cak. Adanya cau. Kenapa? Iya, Karena betul. pisang dalam bahasa Sunda itu cau. Cau, cau kaisang baru ada. Kalau sang pisang nggak ada. Yang ada adalah Bentar, sama di Garut juga ya, nggak ada pisang, nggak ada cau. Itu sama kayak di Jawa. Di Jawa nggak ada orang, yang ada uang. Itu bercandanya orang Sunda ya. Jangan dibully saya. tagihan bank terhadap perusahaan kaisang yang apa? Yang hampir bangkrut. Nilainya berapa, Cak Dodo? Nilainya hampir 3 triliun. Bayangkan anak sekecil itu punya utang sebesar itu, dan itu ada di beberapa bank. Kita spill dulu ya, perusahaannya namanya apa ya, Cak Jarod ya. Perusahaannya adalah PT Pancamitra Multi Perdana. Adalah perusahaan pengolahan dan ekspor udang beku yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PMMP. Perusahaan ini bergerak di sektor barang konsumen primer atau consumer staples, khususnya industri makanan olahan dari hasil perikanan. Pengolahan udang faname dan udang windu menjadi produk beku yang menjadi andalannya Kaisang. Tetapi kemudian perusahaan ini berkantor pusat di Surabaya dengan fasilitas pengolahan utama di Situbondo, Jawa Timur, Tarakan, Kalimantan Utara, dengan kapasitas produksi sekitar 25.000 ton per tahun, dengan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage sekitar 46.000 ton per tahun. Nah, ini menjadi sorotan karena menghadapi tekanan keuangan berat. Ya, maksudnya ya terseok-seok lah, ini bahasa jurnalisnya, tekanan keuangan berat, yaitu tentang kerugian usaha, beban utang yang besar, dan proses restrukturisasi pinjaman kepada sejumlah bank. Meskipun ini belum dinyatakan pahit, tapi kondisinya sudah sangat sulit. Nilainya berapa, Cak Dodo? Restrukturisasi utangnya. Ini utangnya itu tersebar di beberapa bank, saya sebutkan saja ya nama-nama banknya. Totalnya berapa, Cak Dodo? Ada 2 triliun? 2,8 triliun, nyaris 3 triliun. Jadi nyaris 3 triliun utangnya yang harus diselesaikan. Itu tidak termasuk bunga. Kalau termasuk bunga mungkin 3 lebih ya. Seperti itu. Ini bank mana aja, Cak Dodo? Bank Permata, Bank BCA, kemudian LPEI, dan juga kepada Bank SMBC, serta Bank Maspion, dan terakhir Bank Pesona Perdania. Jika dikonversi dengan ini rupiah 17.500, yaitu totalnya 2,8 triliun. Padahal rupiah sekarang sudah 18.000. Artinya pasti lebih banyak lagi. Ini kan LPP itu punya negara. Kok sampai bisa mengucurkan dana bantuan sekitar 0,5 triliun? Ini waktu zamannya Jokowi jadi presiden, sekarang ditagih gara-gara Pak Jokowi tidak menjabat lagi. Mungkin seperti itu, Dodo. Ya jelas. Jadi ketika Pak Jokowi jadi presiden tuh anak-anak kandungnya diberikan usaha sebebas-bebasnya untuk merekrut dan mengajak teman-temannya. Dan juga ingat kan yang waktu sang kaisang itu, pisang kaisangnya itu mendapat kucuran 90 miliar dari konglomerat, dan waktu itu sempat ramai. Dan bahkan lagi semua perilaku bisnis yang mungkin menyimpang ya karena menggunakan kekuasaan itu sudah digugat oleh Ubedillah Badrun, dosen UNJ, ke KPK. Tapi ya hanya numpuk di meja penyidik, tidak lanjuti. Nah, ini mudah-mudahan. Sebentar ya, ini kasus-kasus yang menimpa Jokowi, para termul selalu begitu. Si Adi Armando sekarang gimana? Abu Janda, masalah JK. Numpuk juga tuh kayaknya di Polda Metro ya. Ya ini buat jualan pisang 90 miliar. Waduh, itu pisang dari apa itu? Dengan kasus pilot ini bisa membuka semua tabir yang selama ini ditutup rapat oleh rezim Jokowi, yang termul-termulnya masih setia menutupi kebobrokan cara mereka mengelola negara. Cepat, Der. Pertanyaannya cukup sederhana. Anak sekecil. Bentar. Ini tadi kan disebutkan juga ini anak-anaknya Jokowi udah kayak Soeharto ya.
waktu Pak Tommy itu begitu nggak sih? Saya masih SD kan waktu itu ya, nggak tahu apa modus operandinya sama atau tidak, saya tidak tahu. Coba Der, pertanyaannya cukup sederhana. Anak sekecil Kaisang dan Gibran Anak itu mendapat sekecil kucuran, itu. jaminan apa yang diberikan? Kalau enggak tentang kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden. Jaminan. Ya kan, bayangkan Cak, anak sekecil itu tidak punya pengalaman bisnis, tapi banyak Tidak punya iwan kucurannya Cak, hampir bukan hampir lagi, ratusan miliar Cak. Ya, inilah ketika triliunan kekuasaan tidak dianggap sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan baik dan benar. Kekuasaan dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Ini sudah contoh yang sangat jelas bagaimana kekuasaan itu digunakan oleh Jokowi dan keluarganya untuk membangun bisnis, Betul. untuk menguasai politik, untuk membangun pengaruh di masyarakat secara luas yang sama sekali jauh dari cara bekerja presiden sebelumnya. Ini contoh yang nyata bagaimana bisnis itu harus dirintis dari bawah, bukan dikatrol dari atas, bukan difasilitasi, bukan di framing, bukan direkayasa, dan bukan dibangun dengan pencitraan. Bisnis dibangun dengan ketekunan, tanggung jawab, dan juga ketelitian, sehingga ketika ada penyimpangan, ketika ada sesuatu yang ganjil, langsung bisa diperbaiki. Nah, anak yang tidak punya pengalaman, hanya punya kekuasaan, mau sebesar apapun kekuasaan itu, kekuatan itu, nyatanya runtuh juga. Ya bentar. Nah, dan kalau runtuh, yang runtuh siapa? Ya keuangan mayoritas, bukan mayoritas ya, keuangan publik. Ya runtuh juga pada akhirnya, dipakai buat kayak gitu, buat kayak siapa? Si Kaisang ini. Waktu pertama berkuasa, Jokowi ditanya wartawan, Pak Jokowi, anak-anak gimana? Ada yang terjun ke politik? Oh, saya serahkan ke mereka. Oh, terus ada si Gibran dengan rambutnya yang lincip itu pasti bilang, oh enak aja, saya punya bisnis, ngapain yo? Dikira nganggur apa ke Jakarta? Wah, sekarang kelihatan bahwa bisnis yang sekarang dilekatkan sebagai markobar, martabak, dan Kaisang, pisang-pisang, itu hanya pencitraan sebelum mereka beranjak ke Jakarta menekuni dunia politik. Luar biasa, Gica. Betul, kita masih ingat dulu bagaimana netizen dan juga Termul memframing dua anak ini sebagai tokoh anak muda yang kreatif, yang berjiwa entrepreneur, tapi semua nyatanya nol. Kita masih ada videonya itu ya, yang ketika Gibran marah-marah ditanya wartawan, dia bilang, saya ini kerja kok, emangnya nganggur. Itu aduh, nggak enak banget itu dilihatnya. Nanti kita lihat, Yang Jokowi kita lupa umurnya setel lagi tuh. video itu karena menarik dan menghibur, dan juga membuat polusi mata dan pendengaran sebetulnya. Tetapi intinya kita ingin sampaikan bahwa beginilah kalau orang dengan kapasitas dan kapabilitas terbatas, tapi dikatrol dengan kekuasaan, ya hancur lebur. Hampir mirip dengan kondisi Indonesia hari ini, di mana hampir semua bidang di Republik ini, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, amburadul oleh seorang namanya Jokowi yang ijazahnya sampai hari ini dipertanyakan lebih dari separuh penduduk Indonesia. Apakah asli atau tidak, dan harusnya diselesaikan dalam hitungan jam, tapi berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Ini yang memprihatinkan kita semua. Baik, dan yang tidak bermasalah dalam hal ini hanyalah para Termul. Ya, Termul mah gak ada masalah. Ya, tanya kenapa? Ya, apa kecipratan duitnya atau tidak? Saya juga mau pura-pura tidak tahu saja. Pura-pura nggak tahu saja. Lagi ke bisnisnya Kaisang sama si Gibran. Bagaimana mangkokku usaha restoran Respol itu suntikannya 130 miliar dari Alpha JWK Ventures. Ini adalah perusahaan modal Ventura milik Chandra, oligarki Chan Jeffrey, Ju dan Will Ongkowalis, dan juga ada S-Dokernya Gibran itu dapat bantuan 7 miliar. Bayangkan, S-Doker itu lakuni piro, untungnya piro, ditoro piro, kan gak mungkin 50.000 S-Doker tuh. Itu suntikan darahnya 70 M, Pak. Sekarang ditagih benar-benar. Jadi benar seperti diprediksi oleh Cak Nun, Pak. Jokowi sekeluarga nanti akan ditaur oleh rakyatnya sendiri. Iya, Cak Nun ya gitu yang menyampaikan ya. Ya, mudah-mudahan karena
apa yang mereka sampaikan itu sama sekali jauh dari budaya dan adab rakyat Indonesia. Kelihatannya mereka ingin tampil berbeda, tapi perbedaan itu yang ditonjolkan sama sekali tidak menjunjung tinggi etika, kesopanan, adab, dan lain sebagainya, dan aturan baku lainnya. Mereka menggunakan cara-cara yang aneh yang mereka sebut sebagai anti-mainstream. Tetapi anti-mainstreamnya itu ternyata justru berbalik untuk dimintain pertanggungjawabannya. Nah, kita lihat saja nanti. Nah, yang aneh juga ya, yang kita juga bisa tertawa hari ini adalah jualan kopi, ternak kopi ya. Sama juga mendapatkan suntikan dari para pengusaha, dan kita bisa duga cara-cara mereka mendapatkan suntikan, dan itu sangat mungkin dengan cara injak kaki. Jadi bukan karena kajian bisnis, karena ini bisnis akan sukses, akan mendapatkan pelanggan, akan survive di tengah bisnis-bisnis yang lain. Tidak, karena yaitu injak kaki karena kekuasaan, ya mau tidak mau orang mau menginvestasikan di situ. Jadi yang muncul sekarang ya. Saya jadi ingat ada economic hitman kan, dulu saya pernah baca buku apa sih? Siapa sih judulnya itu ya? Confession of Economic Hitman itu. Siapa namanya saya lupa. Waktu zaman Soeharto, jadi salah satu pegawai CIA itu, kita katakan pegawai saja ya, agen. Kalau agen kan kayak agen galon. Kebetulan saya jualan galon. Itu agen galon lagi, agen CIA. Agen CIA itu datang ke Indonesia, mereka itu menawarkan hutang yang mereka tahu Indonesia gak bakal bisa bayar. Itu salah satu untuk menancapkan kekuasaan tuh, yang mana pada akhirnya kan lama sekali Amerika mesra dengan Indonesia gara-gara itu. Ini sepertinya dipakai oleh oligarki, nama-nama yang disebut tadi, ngasih duit ke Kaesang atau ke anaknya Jokowi 70 miliar begitu ya, sekian ratus miliar, sampai totalnya itu 2,8 T itu ya. Belum bunga. Itu karena mereka tahu Kaesang, si satu lagi yang jadi wakil presiden itu Gibran. Si Kaesang, si Gibran itu anak ingusan, yang mana disebut tadi anak sekecil itu, tidak punya pengalaman usaha, tidak memiliki mental untuk berusaha sendiri. Dan mereka tahu saat diberi uang sebesar itu, si Kaesang sama si Gibran itu tidak akan bisa membayarkan apa yang sudah dipinjamkan. Jangankan dalam keadaan mereka itu tidak memiliki bisnis plan yang bagus. Dalam keadaan punya bisnis plan yang bagus saja, itu jualan es doger tuh, gimana bisa dikasih modal 70 miliar kalau memang itu dibikin supaya tidak bisa dibayar. Ya, ini kalau sudah tidak bisa dibayar, nah kekuasaan masuk. Makanya ini orang-orang di belakangnya Joko Widodo kalau mau masuk dari sini, salah satu masuknya itu, ya, atau dari ijazah saja. Aduh. Yang tumbuh subur sekarang bukan ternak kopi, tapi yang tumbuh subur adalah ternak Mulyono. Jadi bukan ternak kalajengking ya, yang disebutkan oleh Pak Jokowi dulu ya. Salah satunya sih. Ternyata ternak itu sudah dimunculkan sendiri oleh kelompok mereka yang sekarang menjadi termul itu. Ternyata bibitnya yaitu ternak kopi itu. Dan ternak Mulyono inilah yang sekarang berjibaku mempertahankan menjadi bemper dari keluarga Jokowi untuk menutupi segala kelemahannya, secara kekurangannya, dan juga kasus-kasus hukum yang menyasar kepada Jokowi. Jadi saudara, kalau Anda punya kira-kira informasi bisnis apa yang masih bertahan, yang ditumbuhkan oleh keluarga Jokowi, hanya satu, ternak Mulyono. Tapi sekarang sobat Doder, Cak Dodo, mungkin ada kata-kata yang mutiara pagi ini ya. Pesan kita kepada bangsa Indonesia bahwa ketika kekuasaan itu ada dalam genggamannya, gunakanlah kekuasaan itu sebaik mungkin. Lakukan amanah sebagai pemimpin untuk mensejahterakan rakyat secara umum, seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok, bukan keluarga, bukan juga kelompok, keluarga, family. Jadi ketika kekuasaan itu dimaknai lain, bahwa ketika orang berkuasa bisa berbuat apa saja, termasuk memberikan modal kepada anaknya, meskipun modalnya itu dengan cara injak kaki, maka cepat atau lambat kehancuran itu akan terjadi. Karena bisnis yang dibangun bukan dari pengetahuan, bukan dari kapasitas dan kapabilitas, bukan dari kemampuan, tapi dari suntikan dana. Ketika suntikan dana itu berhenti, ya bisnisnya berhenti.
berbahaya sekali nih kalau pola-pola ini tetap dilakukan dan dicontoh oleh yang lain, dan mungkin juga termul-termul juga akan mengikuti cara-cara itu, maka rusaklah bangsa ngikutin. Indonesia jika mengikuti pola seperti ini. Terima kasih Sobat Daniel, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FF. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu channel Freedom and Fairness. Ya, silahkan masuk ke channelnya langsung. Nah, kenapa saya mau bawa si Raja Juli? Ini yang ketahuan loh ya. Belum lagi yang nggak ketahuan. Belum lagi yang sudah lalu begitu. Ini adalah pola yang akan terus-menerus terbuka kepada Joko Widodo. Hanya saja seterang apapun permasalahan-permasalahan seperti ini, ada linkage-nya, ada hubungannya dengan Joko Widodo, pada akhirnya hukum ya tumpul. Makanya ada giumnya Roy Suryo nih ya, hukum tajam ke bawah, termul ke atas. Ada tadi termul itu, aduh ya. Ternyata dari ternak kopi. Nah sekarang udah mulai ditagih nih. Apakah ini akan menjadi kejatuhan? Kemarin sudah saya tadi sudah saya bikin di dalam video. Disatukannya kasus ijazah, kemudian kasus korupsi, kemudian kasus hutang ini bisa menjadi kejatuhan Jokowi dalam waktu satu malam. Ya, tetapi ini akan bergantung kepada kekuasaan. Jadi yang menjatuhkan Jokowi, kalau kita berbicara dengan kejatuhan Jokowi seorang begitu ya, bukan orang-orang di belakang Jokowi. Ya ini tergantung kepada pemerintahan yang ada. Kalau pemerintahan sekarang bisa menjamin keselamatan para oligarki yang di belakang Jokowi dengan amat sangat mudah akan dikorbankan. Tetapi si oligarkinya ini harus terancam dulu, yang minjemin duit sama si Jokowi itu. Tapi kalau tidak merasa terancam ya si oligarki ini, dalam pengertian mereka itu masih nyaman dengan Jokowi, nggak bakalan tersentuh si Jokowi. Nah yang jadi masalahnya kalau Jokowi pun dihukum, ini masalahnya nih, tetap aja oligarki di belakangnya mah ada di belakang yang ada sekarang. Makanya kemarin tuh pesta babi jadinya. Nah, tapi ya mau bagaimana kalau kita tidak melihat ini sedikit-sedikit dulu begitu ya, satu-satu dulu. Nih, ini yang mau dilihat itu adalah Raja Juli, yang mana permasalahannya adalah ngelesnya itu loh. Ngelesnya sama jurusnya itu kayak ngelesnya Khalid Basalamah. Nih, kita dengarkan nih, Pak Hers Bueno. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat datang di channel Her Subno Point. Berapa uang dalam amplop yang diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Senggigi Suhardi Ambi? Sampai sekarang jumlahnya belum dibuka ke publik, baik oleh Raja Juli sendiri maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin jumlahnya ya kita bisa kira-kira puluhan juta atau sampai ratusan juta gitu ya. Tapi dampak dari kasus ini, terutama dari sisi politik, dipastikan jauh lebih besar dari jumlah uang tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan, Raja Juli menyatakan amplop berisi uang itu telah dikembalikan. Namun menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, pengembalian uang itu tidak menghapus unsur pidananya. Dan KPK itu masih akan melakukan pendalaman. Ya ini memang jadi serius ya. Apalagi kalau kita menyimak penjelasan dari Raja Juli, uang itu memang betul dia sudah kembalikan, tapi baru 10 hari setelah dia menerimanya. Jika nantinya kasus ini bergulir ke ranah hukum, implikasinya itu sangat besar. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar nasib seorang menteri, melainkan kredibilitas pemerintahan Prabowo, masa depan PSI, dan bahkan hubungan politik Prabowo dengan Joko Widodo. Raja Juli ya, ini coba lihat ya. Ini penting, kenapa? Karena di tengah-tengah isu banyak utang, si Kaesang, berarti kan satu keluarga itu the big family itu keluarganya ternak itu penggembala dalam hal ini kan membutuhkan dana besar. Nah, salah satu penghimpunan dana ala Joko Widodo itu lewat orang-orangnya. Makanya tidak menjadi hal yang mengherankan tatkala mantan-mantan menterinya Joko Widodo itu terkena kasus. Dan saya mau meng-highlight satu perkara ya, karena urusan lah ini mas, saya disebut sama Khosirudin begini, sama si Basalamah begini. Saya mah tidak membicarakan pribadi, saya mau membicarakan kelakuan mereka, yang mana which happens to be kelakuan mereka ya memang ada pada diri mereka gitu. Saya gak ngorek-ngorek kecuali perkara yang nampak di permukaan ya, itu harus diingat. Nah, Khalid Basalamah itu nyimpen duit dari orang yang mungkin sekarang sudah jadi tersangka ya dalam
kasus kuota haji itu, korupsi kuota haji, itu jelas-jelas nyimpen duit, makanya duitnya disita oleh KPK. Itu hampir 1 tahun, kalau tidak 1 tahun lebih itu. Ya, hampir kalau tidak 1 tahun lebih disimpan sama si Khalid bermasalah itu, dia disimpan, udah ketahuan sama KPK, baru dibalikin. Ini Raja Juli 10 hari aja udah dipermasalahkan. Cobalah berpikir jangan kayak Tremul ya. Pola pikir satu itu dia tajam kepada satu permasalahan tapi tumpul kepada permasalahan yang lain. Ini kan sama, ilat hukumnya itu sama. Apa? Menyimpan uang gratifikasi. Dalam istilahnya Raja Juli, uang korupsi. Dalam istilahnya si Khalid bermasalah. Lah kok si Khalid bermasalah dibiarkan? Ini kalau kita mau menghabiskan, kalau kita mau memberantas korupsi seberantas-berantasnya, maka pola pikir koruptif itu harus dihilangkan dari semua elemen masyarakat. Enggak ngelihat ini ustadz begitu ya, polos dan sebagainya. Enggak, karena sama saja pada akhirnya penadah si Khalid bermasalah itu. Ini dalam hal ini saya cuma mau mengajak berpikir konsisten saja. Ya, konsisten dalam berpikir. Demikian harusnya itu. Nah, ini bermasalah. PSI cuman medok lah ya, makanya saya bilang kan haram pilih PSI itu sudah. Dan saya menyayangkan nih ada kader MD di sini nih, si Raja Juli. Dia adalah Sekretaris Jenderal PSI, partai yang jadi pertaruhan masa depan politik dinasti Joko Widodo, dan sekarang ini Joko Widodo kan sedang all out ya, melakukan berbagai upaya untuk membuat partai yang nantinya diharapkan menjadi kendaraan politik dari putranya Gibran Raka Buming Raka itu menjadi partai yang besar, dan sekarang juga sedang melakukan rebranding dan repositioning. Kalau kemudian nantinya Raja Juli ternyata kemudian terbukti dia menerima gratifikasi atau suap gitu dan kemudian bergulir ke ranah hukum, ini jelas akan merencoreng PSI yang selama ini mengklaim sebagai partainya anak muda dan kemudian bersih dari korupsi. Kasus ini sebenarnya bermula dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuansing atau Kuantan Sengingi ini ya, Riau ya, pada 29 Juni lalu. KPK kemudian menetapkan Bupati Kuansing Suhardiambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan seorang ini dari swasta dalam kasus suap pengisian jabatan ya. Nah, ketika dilakukan OTT itu Suhardi sempat kabur, namun pada keesokan harinya dia bersama Sekda menyerahkan diri. Dalam perkara ini kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyoroti kewenangan Kementerian Kehutanan karena persetujuan pelepasan kawasan hutan berada di kementerian, sedangkan pemerintah daerah itu hanya berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Terkait suap izin hutan produksi terbatas, jadi betul itu memang kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Apakah nanti disetujui atau tidak itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan, kata pelaksana tugas PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin itu dalam penjelasan kepada pers pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Selain itu KPK juga mencermati adanya pertemuan antara Suhardiman dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta pada 2 Juni 2026. Pertemuan itu disebut berkaitan dengan pembahasan usulan tanah objek reformasi agraria atau TORA di Kabupaten Kuansing. Penyidik KPK ya, ini saya kira sudah selesai. Ini kita jadi sadar ya bagaimana posisinya Raja Juli itu di PSI dengan bagaimana posisinya Raja Juli di pemerintahan sekarang. Urusannya sama tanah itu. Kemarin kan yang bersangkutan juga pernah ketahuan main mahjong kan, yang ngeles juga ya. Iya Pak ya, nggak tahu juga lah main mahjong begitu. Cuman itu dengan apa? Dengan tersangka juga atau mantan, saya tidak tahu lah ya, pokoknya dengan orang yang bermasalah. Jadi orang itu kan bisa diketahui dengan siapa mereka bergaul. Nah ini si Raja Juli itu ketahuan gaulnya itu sama orang-orang bermasalah terus itu. Aduh, ini balik lagi ke Garut lah mending ya, Mas Antren deui euy. Mending juga. Aduh. Ini mah. Ya, begitulah ya. Ini mau bagaimanapun saya katakan bahwa Joko Widodo itu adalah musuh bersama, dan jelas ya banyak juga di situ orang-orang yang mendukungnya. Nah, salah satu untuk menjatuhkannya itu menjatuhkan orang-orang yang mendukungnya si Joko Widodo itu, diantaranya si Raja Juli ini. Bagaimana seharusnya? Ya kita lihat saja beberapa hari ke depan ya. Harusnya kalau harusnya minimalnya ini diperiksa begitu ya, dipermasalahkan minimalnya itu. Demikian, mudah-mudahan Tremul segera binasa. Untuk Anda yang bukan Tremul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.